Ya, Shalom, selamat pagi saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan pagi ini kita akan baca sama-sama firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, kita baca ayat yang ke-15, 16 dan 17. Efesus pasal yang kelima ayat 15 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Firman ini berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Saudara, kita disuruh oleh firman Tuhan memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Saya yakin dan percaya kitalah yang paling tahu hidup kita. Nggak ada orang lain yang tahu. Ya, sehebat apapun kita membela diri di hadapan orang untuk terlihat benar, tapi saya yakin kitalah yang paling tahu dengan hidup kita. Kitalah yang paling mengenal diri kita. Jadi percuma kita mau membela diri benar, padahal kita tahu sendiri. Kita tahu benar bahwa kita tidak benar, itu bahaya. Makanya saya selalu berkata, kita bisa tipu orang lain, tapi kita nggak bisa tipu diri kita sendiri. Ayat ini berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup." Ini penting sekali di akhir zaman ini kita memperhatikan dengan seksama. Ini ayat yang begitu luar biasa dikatakan, karena itu perhatikan dengan seksama. Kita disuruh memperhatikan, ya, mengamat-ngamati hidup kita dan dengan seksama. Artinya apa? Perhatikan hidupmu dengan cermat. Perhatikan baik-baik, jangan sampai ada yang luput. Perhatikan dengan seksama bagaimana cara kamu hidup, ya. Bagaimana kamu hidup, ya, saudara, seperti apa kita hidup hari-hari ini? Bagaimana cara kita hidup hari-hari ini? Apakah kita hidup sebagai orang bebal atau sebagai orang yang arif? Kata firman Tuhan, jangan seperti orang bebal, tetapi kita harus hidup seperti orang arif. Apa itu bebal? Orang bebal itu orang yang tahu kebenaran, tahu firman tapi gak mau melakukan, itu namanya bebal. Saya berdoa supaya tidak ada di antara kita yang menjadi orang bebal. Ngerti firman, tiap hari baca firman, bahkan tiap hari di Facebook dimanapun share firman. Tapi ternyata kita menjadi orang bebal. Dengar firman tiap hari, nge-share firman tiap hari, tapi hidupnya gak berubah. Makanya saudara, ketika ada seseorang berbuat dosa, ada yang bilang gini, "Bu, padahal itu tiap hari di gereja loh. Padahal dia itu melayani Tuhan loh." Saya bilang tidak jaminan. Tidak menjadi jaminan orang tiap hari nulis ayat di Facebook, tidak menjadi jaminan orang tiap hari di gereja. Kalau engkau tidak memperhatikan dengan seksama bagaimana cara engkau hidup, maka engkau akan menjadi orang bebal yang tahu firman tapi gak bisa melakukan. Ya, ayat ini berkata, ayo kita perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang yang arif dan bijaksana. Orang yang menurut kepada firman, orang yang senantiasa berserah kepada firman dan percaya kepada firman. Ayat yang ke-16, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Ya, bagaimana kita mencapai kemenangan dalam iman? Yang pertama tadi, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yang kedua, pergunakan waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat, kata firman Tuhan. Untuk apa kita mempergunakan waktu kita sehari 24 jam? Ya, untuk apa? 60 menit. Kita menggunakan waktu di hidup kita setiap hari itu untuk apa? Untuk melakukan apa? Kalau kita ini hidup, ya, kita tahu bahwa hidup itu adalah sebuah kesempatan, maka kita harus berhati-hati dengan hidup ini. Ya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Semua orang hidup mempergunakan waktu, tetapi untuk apa kita pergunakan waktu? Ayat ini mengingatkan kita harus mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat.
Mari kita mempergunakan waktu-waktu di hidup kita dengan baik dan benar. Kita mendengarkan firman, kita memuji menyembah Tuhan. Sehari 24 jam untuk apa kita habiskan waktu kita, itu penting di hadapan Tuhan, saudara. Ya, ayat yang ke-17 di sana dikatakan, ya janganlah, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jangan jadi orang bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Lawannya orang bodoh itu, ya, di dalam Alkitab di hadapan Tuhan, orang bodoh itu bukan orang yang tidak sekolah. Di hadapan Tuhan orang bodoh itu bukan orang yang gak lulus. Di hadapan Tuhan itu orang bodoh bukan orang yang tidak bisa baca tulis. Bukan orang yang gak bisa hitung matematika. Di hadapan Tuhan, orang bodoh itu orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Walaupun mungkin dia hanya lulusan SD, tapi kalau dia mengikuti kehendak Tuhan, dia peka dengan kehendak Tuhan, maka dia menjadi orang yang pintar di hadapan Tuhan. Jadi tolak ukurnya pintar atau bodoh di hadapan Tuhan, apakah kita mengerti kehendak Tuhan atau tidak, saudara ya? Karena itu Alkitab berkata, jangan kamu bodoh. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan di hadapan Tuhan sama dengan orang yang bodoh. Saya berdoa supaya hari ini kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang pintar, menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan, dan kita tidak menjadi orang bodoh, saudara, yang akhirnya kita ini hanya menjadi bulan-bulanannya iblis, menjadi bulan-bulanannya setan. Mari kita mau sungguh-sungguh terus mencari Tuhan dan berserah kepada Dia supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Banyak baca Alkitab, banyak dengerin khotbah-khotbah, dan banyaklah bergaul dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Mari saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia, menyerahkan seluruh hidup kita. Biar kita menaikkan pujian tadi kembali, lebih luas dari samudra Tuhan. Kami tahu demikianlah kasih-Mu bagi kami. Kami mau introspeksi diri, kami mau hidup sesuai dengan anugerah-Mu, sesuai dengan kebenaran-Mu dan janji-janji-Mu, Tuhan. Terima kasih. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa selalu melimpah di hidup kami, Tuhan. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, yes Lord, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur.